Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bil huda wa dinil haq wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebab rahmat, kasih sayang, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Yang Allah Subhanahu wa taala khususkan nikmat keimanan, nikmat amal soleh, nikmat istiqamah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi tanda dan sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhai kita semua. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang masailul jahiliyah. Perkara-perkara di mana orang-orang jahiliyah berada di atasnya. Perkara-perkara jahiliyah yang orang-orang jahiliyah lakukan sebelum Nabi dan Rasul diutus kepada mereka. Sebagian perbuatan mereka menjerumuskan mereka kepada kesyirikan dan kekafiran. Dan sebagian perbuatan-perbuatan mereka menjerumuskan mereka kepada dosa-dosa besar. Di antara perkara-perkara jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka asyirku fil mulk. Mereka menyekutukan Allah dalam hal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah dahulu, di antaranya para penyembah api, orang-orang Majusi, yang mayoritas dulu mereka berada di daerah Iran. Bahasa dulunya Persia, bahasa sekarangnya Iran. Dan Persia ini, dia kalau dalam peta tidak termasuk dari peta Arab. Jadi Persia itu bukan bagian dari Arab. Agama Persia yaitu agama Majusi. Agama Majusi mereka penyembah api. Mereka meyakini bahwa yang mencipta kebenaran adalah Tuhan terang. Yang menciptakan kejelekan Tuhan gelap. Jadi Tuhan mereka ada dua. Ada An-Nur, ada cahaya, ada Ad-Dhulmah. Ad-Dhalamah, kegelapan. Tuhan terang itu yang menciptakan kebaikan. Kemudian Tuhan gelap itu yang menciptakan kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qadariyah majudi atau majudu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah majusinya umat ini. Orang Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir. Takdir itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang akan diperbuat hambanya. Nanti hambanya lakukan, kerjakan, baru Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini orang-orang Qadariyah. Dan ini ada di tubuh umat Islam. Yang mereka meyakini bahwa perbuatan manusia itu hasil ciptaan manusia itu sendiri. Bukan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka
memakai logikanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang mulia. Masa Allah yang menciptakan kemaksiatan? Masa Allah yang menciptakan keburukan dan kejelekan? Masa Allah yang menciptakan kesyirikan? Mereka meyakini seperti itu tujuannya bagus untuk mensucikan Allah dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan buruk, tapi tidak disertai ilmu. Jadi mereka meniadakan penciptaan Allah kepada kesyirikan, kejelekan, kemaksiatan, dan mereka meyakini bahwa kejelekan itu bukan Allah yang cipta. Itulah Rasulullah bersabda, Al-Qadariyah majusinya umat ini. Karena Qadariyah itu dia meyakini apa? Karena majusi itu dia meyakini bahwa Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan terang yang menciptakan kebaikan, kemudian ada Tuhan gelap yang menciptakan kejelekan. Nanti insya Allah kita akan bahas keimanan terhadap takdir. Karena keimanan terhadap takdir ini salah satu dari rukun-rukun iman. Orang kalau dia koslet keimanannya terhadap takdir, itu meruntuhkan keimanan yang lainnya. Jadi keimanan sering kita ulang-ulang, dia satu paket. Keimanan itu satu paket. Kalau ada yang paket yang enak dia imani, kalau ada paket yang tidak enak dia tidak imani, itu dianggap tidak beriman. Ini akhlaknya orang-orang ahlul kitab yang Allah singgung di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab fatakfuruna bi ba'din. Apakah kalian mau beriman sebagian kitab dan ingkar sebagian? Ini akhlaknya orang Yahudi dan Nasara. Kalau ada yang cocok dengan selera dan hawa nafsunya, mereka imani. Kalau ada yang tidak cocok, mereka tolak. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Tidak ada orang yang beragama seperti itu, menjadikan agama seperti permainan yang senang dia pakai, dia imani, yang tidak cocok dengan hawa nafsunya dia tinggalkan. Illa khizyun fil hayati dunya, kecuali dia akan hina di kehidupan dunia. Jadi keimanan terhadap takdir itu harus dipelajari, dan dipelajari dengan rinci. Karena tidak jarang kita dengar sebagian manusia berkata, orang ini meninggal belum takdirnya, orang ini kecelakaan, dia wafat belum ajalnya. Nah, ini ucapan-ucapan yang berbahaya dalam agama kita. Bagaimana bisa terjadi di dalam kekuasaan Allah, di dalam kepemilikan dan kerajaan Allah, sesuatu yang bukan takdirnya katanya. Nah, ini kontradiksi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat-ayatnya. Tidak ada yang terjadi di dunia ini, tidak ada yang terjadi di langit kecuali semuanya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi tidak mungkin terjadi di dalam kekuasaan Allah sesuatu yang Allah tidak takdirkan. Jadi keimanan terhadap takdir itu harus rinci. Kapan dia koslet di sini, akan terjadi perkara yang lebih hebat lagi. Terjadinya kesyirikan terhadap nama dan sifat Allah. Salah satu sebabnya karena dia keliru dalam masalah takdir. Sama orang-orang Majusi. Yang kata Rasulullah, orang-orang Qadariyah itu seperti majusinya umat ini. Niatnya bagus. Mereka mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Tetapi niat bagus tidak serta-merta dibenarkan dalam agama kita. Jadi ketika seseorang berniat bagus, harus dia sinkronkan niatnya itu dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cocok, oke, berarti betul. Tapi kalau tidak cocok, nah itu, walaupun niatnya bagus,
tapi perkara itu bertentangan dengan apa yang Rasulullah bawa, maka itu tidak dibenarkan. Jadi akhlak orang jahiliyah, mereka syirku fil mulk, menyekutukan Allah dalam kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi dalam keyakinan orang-orang Majusi.